Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bang Makaryadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar install Moodle di PC localhost dengan sistem operasinya Windows. Nah, apa saja yang kita perlukan? Pastinya kita membutuhkan namanya web server. Web server yang kita gunakan hari ini yaitu Laragon. Oke, kita lihat untuk mengunduhnya kalian bisa mengunduh Laragonnya ada di laragon.org ya. Kemudian kalian masuk ke menu download. Kemudian di sini kalian pilih download Laragon untuk versi fullnya ya. Oke, berhubung saya sudah mengunduhnya, kita lewatkan. Oke, selanjutnya pastinya yang kita perlukan adalah Moodle-nya. Kalian masuk ke Moodle.org ya, bukan Moodle.com. Kalau untuk Moodle.com itu untuk seperti kita membuat blog di WordPress.com gitu. WordPress juga kan ada dua ya. Oke, kita bahas langsung lagi balik lagi ke Moodle. Di sini Moodle untuk versi installer kita masuk ke moodle.org. Kemudian kalian masuk ke menu download. Dan di sini kalian tinggal klik download sini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini saya menggunakan yang berextension .zip ya. Karena untuk TGZ ini bisa untuk di Linux gitu. Oke, kita download yang zip. Nah, berhubung saya udah mengunduhnya, kita langsung praktekkan untuk cara instalasi Moodle di PC kita localhost dengan menggunakan paket web servernya menggunakan Laragon. Oke. Kita install dulu pastinya bukan Moodle-nya ya, yaitu Laragon-nya. Kita klik kanan untuk Laragon-nya, kemudian open. Oke, jika muncul user account control, ya ini sebetulnya untuk firewall-nya si Windows 11 ya. Nah, ini kita pilih yes untuk mengizinkannya. Kemudian ini saya minimize lagi. Nah, untuk bahasa yang akan kita gunakan ya bahasa Inggris ya, English, kemudian oke. Nah, untuk tujuan penyimpanan atau instalasi dari si Laragon secara standarnya itu di C-nya. Jadi ini saya tidak akan ubah ya. Kalau kalian mau ubah ke D silahkan. Oke, biarkan di C ya. Kalau di sini klik next. Kemudian apa saja yang kita perlukan di sini run Laragon when Windows Start. Ini saya tidak checklist ya. Karena apa? Ketika saya gunakan ini saya checklist, maka ketika Windows saya on si Laragon pun akan on gitu. Nah, kalau kita jadikan Laragon ini sebagai server atau PC juga kita server ya. PC kita yang kita gunakan sebagai server ini perlu ya di checklist. Kemudian auto virtual host, kalau kita buat sebuah project di Laragon projectnya, nanti auto dia akan membuat sebuah virtual host yang menarik seperti itu. Jadi nggak ketikan localhost / projectnya apa. Nah, dengan Laragon ini kita dibuatkan URL yang menarik. Misalnya project kita ya, project.test nanti seperti itu. Oke, kemudian quick way ini kalau kita ada edit config dari si Laragon atau PHP-nya nanti kita langsung ditambahkan notepad. Maka ini di checklist saja. Oke, langsung klik next. Oke, ini ready to install. Oke, klik install. Oke, di sini kita tunggu sampai instalasi 100% selesai. Oke, Laragon selesai terinstall. Oke, ini kita jalankan aja ya, langsung run Laragon, kemudian finish. Oke, selesai. Nah, ada yang perlu diperhatikan, ada beberapa video yang menanyakan terkait bagaimana menambahkan password di dalam database Laragon kita. Nah, untuk membuat database di Laragon kita tinggal klik database-nya ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini untuk loginnya. Karena kita belum menggunakannya atau belum menambahkan password, jadi kita open itu langsung terbuka untuk untuk pembuatan ini sorry connect. Ini sorry belum kita jalankan ya. Nah, ini start dulu. Nah, sudah on. Nah, ketika kita open
dia langsung terbuka. Nah ini yang kita tidak mau ya, supaya apa, ketika orang lain yang tidak memiliki kepentingan dia bisa masuk sini. Nah kita akan berikan password. Oke, caranya kita tutup ini, kembali ke database, kemudian kita open dulu. Nah di sini kita akan apa, berikan passwordnya. Kita klik nih user ya, di sini ada, diklik manage user. Nah di sini kita pilih root. Nah, kita berikan password di sini. Passwordnya root 1234. Oke, ya ini untuk latihan aja ya. Oke, kalau sudah di save. Oke, kalau sudah di close. Ini kita close. Nah, ketika kita buka lagi database-nya, kemudian kita open. Nah, access the nights for user root. Nah, karena kita sudah apa, berikan passwordnya. Oke, kita masukkan passwordnya. Kemudian open. Nah, oke, aman. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya kita akan apa, ekstrak modelnya ke dalam apa, folder rootnya si Laragon. Nah, untuk menuju folder root si Laragon, kita tinggal klik aja tombol root ini. Oke, kita klik. Nah ini dimana tempat menyimpan project-project kita kalau kita membuat sebuah program menggunakan PHP seperti itu. Nah ini projectnya di sini foldernya. Nah ini kalau lihat shortnya lokasinya di C.2 Laragon. Nah seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ekstrak model di dalam folder Laragon root ya pastinya. Kita masuk ke folder download. Kemudian modelnya kita buka, klik kanan ya, karena ini ekstrak. Kalau misalnya pakai WinRAR silahkan ekstrak file ya. Ini saya akan buat di ekstraknya yaitu menuju ke Laragon tadi. Kita kopikan aja ini. Ini kita kopikan supaya lebih cepat. Klik kanan, copy, kemudian masuk ke ekstraktornya lagi. Nah ini tinggal pastekan di sini. Klik kanan, paste. Nah, jadi nggak usah browse ya, jadi sama aja sebetulnya. Oke, kita tujukan ke sini. Oke, kemudian klik ekstrak. Nah ini kalau kita mengekstrak sebuah file yang berkonversi dengan menggunakan Windows 11 tanpa ekstraktor lain ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai ekstraksinya selesai 100%. Oke, di sini sudah selesai. Tuh. Kita akan lakukan. Oke, untuk konstelasi kita ini dulu, kita lihat ini kita dulu. Oke, kalau sudah, nah ini muncul user account control, yes. Oke, Laragon click on virtual host sudah on. Nah kita pilih ke web. Oke, nah ini kan localhost. Nah kalau untuk memilih web yang sudah kita project kita sudah masukkan, itu kita masuk ke Laragon, kemudian klik kanan. Nah di sini ada W ya, W ya. Di sini ada model. Oke, di sini model. Kita klik model ini. Nah kita dapat langsung security ya, model.test. Kalau kalian ingin gantinya menjadi e-learning, misalnya di sini saya ubah ya jadi e-learning, klik kanan, kemudian rename, kemudian e-learning, misalnya seperti itu, enter. Nah ini nggak bisa langsung diganti nih model jadi e-learning.test, enggak, kita harus reload dulu untuk si Laragonnya. Kita reload dulu. Nah detect new project. Nah muncul lagi user account control, pilih yes. Oke, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian pilih W. Nah e-learning sudah berubah kan, kita klik ini.
Nah, kita masuk ke installernya ya. Nah, ini kita punya domain khusus ya, dibuatkan secara localhost ya. Sekarang ini e-learning.test. Nah, ini untuk Moodle ini sudah tidak bisa diakses. Kita reload. Nah, kan karena folder project Moodle-nya kita sudah ubah jadi e-learning. Oke, ini kita tutup. Oke, kita lanjutkan untuk instalasi si Moodle-nya. Untuk language, biaskan bahasa Inggris ya. Kita klik next. Kemudian sini ada beberapa yang harus kita konfirmasi. Yang pertama, untuk web address-nya ini ya, walaupun kita bisa memanggilnya menggunakan localhost seperti ini. Kita lihat dulu, localhost, kemudian garis miring e-learning. Nah, ini sama ya. Oke, kita masih lanjut di yang tadi ya. Kemudian untuk data directory ini, dimana directory ini digunakan untuk menyimpan file-file kita. Itu misalnya pembelajaran bentuk video, PDF, nanti tersimpannya ada di sini. Oke, biarkan seperti ini. Kita lanjut, klik next. Kemudian kita di sini lihat tipe improve-nya MySQL ya, native MySQL. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini kita harus sedikit sesuaikan. Nah, database user kita tambahkan itu root ya, karena kita buat usernya itu belum kita buat ya, kita hanya menggunakan yang ada di Laragonnya itu root. Kemudian database passwordnya apa, oke, kita masukkan. Kemudian table prefixnya apa, kemudian database portnya apa. Oke, di sini untuk database name kita harus menyesuaikan database yang kita buat di Laragon. Ini belum kita buat ya, kita buat dulu. Ini ya sedikit kelewat. Kita buka Laragonnya. Kemudian kita masuk ke database. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk database-nya. Kita open dulu lah ini. Kita root. Ini nggak bisa ya karena udah kita berikan passwordnya. Oke, kita masuk dengan password yang kita buat tadi. Open. Kemudian kita buat satu database. Klik kanan di sini, kemudian create new, kemudian pilih database. Nah, database-nya kita buat DBS underscore e-learning. Nah, collectionnya kita UTF 84 MB general ya, kita pilih yang general aja. Oke, kemudian oke. Kalau sudah, kita tutup. Nah, kemudian kita kembali ke installernya. Nah, ini sesuaikan database name-nya, kita sesuaikan tadi yang kita buat DBS underscore e-learning. Oke, kalau sudah, ini sudah semuanya, kita lanjutkan, klik next. Oke, tunggu. Nah, ini konfirmasi ya bahwa kita menyesuaikan. Oke, di sini ini lanjut aja, konfirmasi, continue. Nah, perhatikan di sini ada beberapa statusnya itu diminta ceknya. Ini harus kita aktifkan nih. PHP extensionnya dari Sodium, SOAP, Avase ini ya. Kemudian kita cek lagi ke bawah, ini semua sudah oke. Nah, termasuk ini. Ini PHP setting kita harus ubah max input first-nya minimal 5000. Oke, kita rapikan keduanya, kecuali yang ini yang bawah ini HTTPS karena kita tidak memiliki SSL ya. Oke, kita ke atas dulu, Sodium, SOAP, Apache. Oke, kita masuk ke Laragonnya, kemudian klik kanan di sini, kemudian masuk ke menu PHP, kemudian masuk ke menu extension. Nah, di sini ada beberapa ya, sesuaikan. Kita minta Sodium itu diaktifkan, cari Sodium. Nah, kita klik detect new project. Kalau muncul user akun control, pilih yes lagi. Kemudian kita lakukan yang sama untuk SOAP, klik kanan, PHP extension, kemudian SOAP. Nah, ada sini ya SOAP. Kita klik lagi, muncul lagi untuk si user akun, kalian di yes kan aja. Oke, kemudian kita pilih Apache lagi, klik kanan, PHP extension, kemudian tadi, Apache nih, Apache. Oke, klik selesai. Kalau sudah,
kita reload. Oke, kita reload ini. Jangan lupa di reload ya, setiap ada perubahan kita reload untuk web servernya. Oke. Selanjutnya kita coba ini ke sini lagi, kita reload lagi ke installnya. Oke, ini satu sudah oke semua. Tinggal apa? Tinggal ini PHP setting max input var. Oke, kita kopikan ini nih. Kemudian kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke Laragon lagi. Nah, apa yang harus kita edit? Yaitu PHP dot ininya. Masuk klik kanan, kemudian PHP, kemudian cari PHP dot ini. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, ini tinggal kita cari yang max input tadi. Ctrl F, masukkan sini ya. Paste di sini. Kemudian find. Nah, ini ketemu, kita tutup ini. Nah, ini kita uncomment, hilangkan titik koma di depannya, itu menandakan kita aktifkan. Kemudian ini tambahkan tadi 5000 ya, kita buat aja 6000. Oke. Kemudian memory limit-nya ini kita taikkan juga, khawatir kedepannya dia meminta jadi 1024 M atau 1 GB lah. Oke, kemudian disimpan, Ctrl S. Oke, Ctrl S. Ketika sudah disimpan, kita tutup. Kemudian jangan lupa kita reload di sini. Oke, APS sudah kita reload. Selanjutnya kita reload lagi untuk browser installnya ini. Klik reload this page. Oke, nah sudah ya, sudah sob. Nah, baik lagi kalau ini HTTPS itu kita belum memiliki SSL-nya. Kita lanjut saja, klik continue. Oke, proses installation berjalan ya. Jadi kita biarkan aja ini supaya sampai selesai. Biasanya agak lumayan lama. Nanti kita skip sampai selesai ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan, klik continue. Oke, apa nih? Biarin ini masih proses ya. Reload. Kita reload lagi. Oke, nah ini kita akan sesi untuk membuat user akun untuk memanage si modelnya atau e-learning kita yang kita buat. Oke, ini biarkan admin, kemudian passwordnya kita tambahkan sini. Perhatikan nih, tanda merah ini wajib ya, required. Oke, password nih, lihat 8 karakter. Perhatikan nih, petunjuknya 8 karakter dengan digit besar kecil, kemudian pakai numerik dan 1 karakter khusus. Oke, misalnya saya buat sini admin underscore 1234. Nah, perhatikan nih, karakter khususnya pakai underscore. Kemudian untuk first name-nya biarkan admin, last name-nya admin e-learning. Misalnya saya buat ini e-learning gitu. Kemudian email address-nya misalnya saya sendiri. Kemudian turun ke bawah, city town-nya isikan saja. Time zone-nya kita ubah ya. Oke, kita ubah jadi Asia Jakarta. Oke. Oke, sip. Kemudian turun ke bawah, kalau sudah update profile. Oke, ini installation berlanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan menambahkan title atau file set name-nya e-learning kita. Misalnya e-learning Nahal Code gitu. Kemudian short name-nya e-learning lah. Biarkan e-learning, kalau mau ganti silahkan. Kemudian dapat time zone-nya supaya lebih enak, sesuaikan dengan kota kita seperti itu. Ini Asia Jakarta. Oke, selanjutnya turun ke bawah, kontak support perlu juga kita masukkan aja. Oke, kemudian save change.
Oke, instalasi e-learning atau instalasi Moodle untuk membangun e-learning sudah selesai. Ini kita got it. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboardnya. Kita ke e-learning sini. Nah, ini dashboard ya. Untuk memanage itu tinggal masuk set administrator. Nah, ini ya. Ini kita untuk manajemen untuk e-learning kita. Nah, ini kita lihat logout. Kita coba logout. Nah, ini halaman depan ya, pertama dari selesai install Moodle menjadi sebuah e-learning kita. Oke, demikian bagaimana cara install Moodle di dalam PC lokal kita menggunakan Laragon. Semoga bermanfaat, dukung kami dengan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.